Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Engkau terus memelihara kami, menopang kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, inilah kami di pagi hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu. Kami mau belajar dan ajarlah kami. Tuhan, tolonglah kami. Oleh Roh-Mu berilah kami kekuatan. Dan kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami, agar kami layak di hadapan-Mu, ya Bapa. Kiranya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan ayat 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan ini ialah yang terutama di dalam hidup ini. Nah, saudara, saya yakin kita semua kita tahu lagu yang terutama. Ya, ketika kita menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini, kita memuji Tuhan dengan begitu bersemangat. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Nah, saudara, pujian yang menyatakan bahwa di dalam hidup ini Kristus Yesus menduduki tempat paling utama di dalam hidup kita. Dan lagu ini memang sangat mudah menyanyikannya, tetapi sangat sukar untuk dapat menempatkan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Nah, saudara, sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang yang telah menerima keselamatan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, posisi terutama seperti apakah yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus? Dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, setidaknya saudara ada beberapa hal yang kita pelajari yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita melalui firman-Nya. Yang pertama, saudara, yaitu menempatkan Yesus lebih tinggi dari orang lain yang kita kasihi. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-37. Tuhan Yesus yang memanggil ke-12 muridnya untuk diutus melayani orang banyak yang seperti domba tidak bergembala dan memberikan pesan pengajaran kepada mereka. Yesus menjelaskan bahwa untuk mengikut Dia bukan hal yang mudah, karena mereka seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Setiap waktu bahaya itu selalu mengancam. Dan para murid dituntut untuk memiliki keteguhan sikap hati yang tidak goyah di dalam melayani Tuhan meskipun bahaya selalu mengancam. Suatu gemblengan supaya para murid dalam keadaan apapun agar tetap setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, untuk menjadi murid Yesus, kita harus berani bayar harga. Yesus di dalam Matius 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku.
Nah, saudara, murid-murid digembleng dengan suatu pengajaran yang keras. Hidup di dalam Kristus bukanlah hal yang bersifat guyonan, tetapi di dalam mengikut Yesus Kristus, para murid atau orang-orang yang percaya dituntut untuk memiliki sikap hati yang teguh dan tidak goyah. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, integritas seorang murid itu harus tetap setia, militan, dan punya loyalitas yang selalu terarah pada Kristus. Keputusan untuk menjadi muridnya mengandung suatu konsekuensi, yaitu untuk menempatkan Yesus di atas segala-galanya, di atas semua pribadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sangat keliru jika kita berpikir bahwa setiap orang yang menjadi pelayan Kristus harus meninggalkan orang yang dikasihinya. Mengikut Yesus bukan berarti harus meninggalkan orang yang dikasihi, bapak, ibu, anak, ataupun saudara. Ketika menjadi murid Tuhan Yesus, maka status kita sebagai anak-anak terang jauh berbeda dengan orang lain yang tetap hidup di dalam kegelapan dosa. Inilah yang dimaksudkan perpisahan itu. Perpisahan dalam hal status. Status sebagai anak Allah itu sudah tentu memisahkan kita dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang masih hidup di dalam kuat kuasa dosa. Tuhan Yesus tidak ingin jika orang-orang terkasih yang masih hidup dalam lembah kekelaman itu menjadi batu sandungan bagi perjalanan kita mengikut Dia. Mengasihi orang tua, anak, atau keluarga itu mutlak harus dilakukan. Namun, jika dalam menapaki jalan bersama Kristus, mengikut Yesus, kita diperhadapkan pada posisi yang sulit antara mengutamakan keluarga atau mengasihi atau menolak Tuhan Yesus, ya, yang bukan hanya mengasihi, bahkan menyelamatkan hidup kita. Nah, suatu pilihan yang harus kita lakukan adalah kita harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya, yaitu mengikut Yesus dengan segenap hati kita. Menempatkan Yesus melebihi orang lain yang kita kasihi, atau sama sekali kita gagal menjadi pelayan Allah atau anak-anak Allah. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa seorang murid yang mengikut Dia harus berani untuk menempatkan Yesus sebagai yang terutama. Kristus lebih penting daripada orang tua, anak, ataupun orang lain yang dikasihi. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, menempatkan Yesus lebih tinggi dari diri kita sendiri. Di ayat 39, Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada murid-muridnya, Yesus tidak menjanjikan bahwa sepanjang jalan yang mereka lalui nantinya selalu mulus, selalu enak dan indah. Tetapi saudara, sebaliknya, Tuhan Yesus menerangkan kepada murid-muridnya agar waspada. Karena apa? Karena kemungkinan mereka akan dibenci, ditangkap, disesah, berbagai aniaya bisa terjadi. Mereka dituduh, dituding, dan lain sebagainya. Dan itu yang memang dialami oleh orang-orang Kristen di bumi ini. Orang-orang yang membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Bahkan bisa juga dalam pelayanan ini nyawa menjadi taruhannya. Namun demikian, di dalam Kristus setiap orang yang bertahan akan selamat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, begitu berat resiko yang harus dihadapi para murid atau orang-orang percaya. Para murid atau orang percaya ditantang untuk terus melayani atau sebaliknya mundur meninggalkan Tuhan Yesus karena lebih sayang kepada diri sendiri. Nah, saudara, tidak ada pilihan lain selain daripada itu. Pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini dicatat di dalam keempat Injil. Dengan kata lain, saudara, perintah yang diberikan Tuhan Yesus ini sangat penting, yaitu meminta ketegasan sikap dari murid-muridnya untuk berani menghadapi resiko apapun demi untuk mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Saudara, pelayanan iman para murid atau orang-orang percaya dituntut untuk selalu terarah ke depan. Di waktu atau di kala diperhadapkan dengan pilihan yang teramat sulit, menyangkal Yesus atau
mengalami penderitaan, mengikut Yesus atau dirajam batu, integritas iman kita ya selalu diuji secara nyata. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus mati dibunuh dengan pedang. Stefanus memilih mati dirajam batu, menjadi martir. Ya. Karena apa? Karena mereka memilih Yesus Kristus daripada diri mereka sendiri. Nah, Rasul Paulus berkata demikian, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah suatu pernyataan sikap Paulus yang menempatkan Yesus melebihi dirinya sendiri. Harga yang mahal telah dibayar dalam mengikut Yesus. Kristus jauh lebih utama mengatasi nyawa, melebihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri itu perlu, tetapi prioritas hidup orang yang percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus, adalah hidup bagi Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya di dalam perjalanan iman kita. Marilah kita mengikut Yesus, walaupun begitu berat perjalanan iman kita di dalam mengikutnya. Tetapi marilah kita tetap setia, terus mengutamakannya, terus memilihnya, dan jangan pernah kendor. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau memberikan firman-Mu untuk terus kami pelajari. Dan pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, agar sebagai orang yang telah menjadi percaya, menjadi murid Kristus, menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya, sebagai hal yang utama yang menjadi prioritas kami di dalam mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus harus ditempatkan di atas segala-galanya, atas orang-orang yang kami kasihi, bahkan atas hidup kami sendiri, supaya Tuhan Yesus itu menjadi yang terutama dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya, mempraktekannya, dan untuk mau hidup bagi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.